Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah dalam tradisi yang sangat menarik. Ya, seperti tadi Hao Jiangkun, sebetulnya saya mau terangkan sedikit untuk penutup aja, bahwa di dalam tradisi Tiongkok itu banyak pelajaran yang sangat dalam. Hao Jiangkun ini atau singa atau macan ini sebetulnya dia dulu penghuni di hutan. Karena lapar, dia melihat seorang pemuda yang liwat. Pemuda ini diterkam mati. Nah, pada saat pemuda ini diterkam mati dan dimakan, bumi ini gempa, bumi besar sekali. Sampai dewa bumi juga bingung. Sampai penguasa langit I Huang Tati juga bingung. Nah, kemudian dia tanya, si penguasa langit ini panggil dewa bumi, kenapa ini terjadi gempa yang demikian besar? Setelah dicari, di recordnya juga, kan ada surveillance videonya tuh, dilihat recordnya, oh ini ada anak yang dimakan harimau. Duh, kenapa anak dimakan harimau saja jadi gempa? Karena anak ini anak yang sangat berbakti. Anak ini tinggal di hutan hanya berdua dengan ibunya, dan ibunya sudah buta, ya nggak bisa kemana-mana, dan anak ini yang merawat habis-habisan. Dia nyarikan makan tiap hari, kemudian merawat ibunya, dan seterusnya sampai bertahun-tahun. Nah, ini anak yang berbakti begini dimakan macan. Jadi dunia tidak rela. Nah, sudah begitu, akhirnya penguasa langit mengatakan, kalau begitu sekarang macan ini harus dikasih tugas, yaitu merawat ibunya tadi. Jadi tiap hari macan ini kemudian datang membawakan buah-buahan ke ibunya yang buta. Tapi karena dia buta, kan memang dia tidak lihat itu macan, ya dia makan dengan baik. Nah, akhirnya macan ini, Hao Jiangkun ini menjadi dewa. Dan biasanya kalau di kelenteng itu acara sumpah menyumpah itu banyak di situ. Karena ini berbicara tentang hukum karma, bahwa kalau kita melakukan sesuatu tindakan itu harus dipikir duluan, jangan menyesal belakangan. Karena kalau kita hanya menggunakan emosi kita demi lapar kita lalu menghalalkan segala cara, itu timbullah penyesalan. Sama dengan Indonesia lah, karena lapar akhirnya hutan ditebangi, semua dirusak alamnya, yang jadi kan banjir. Nah, jangan nyesel kalau sudah terjadi masalah, karena semua itu adalah kelakuannya sendiri. Nah, kalau kita memahami itu, sesungguhnya maknanya kan dalam sekali. Kita bukan hanya pahit-pahit dengan dupa dan macam-macam, tapi coba renungkan kejadiannya itu, maka kita akan takut melakukan kejahatan. Jangan menghalalkan semua tindakan hanya demi lapar lah, demi apa, pokoknya aku lakukan ini, jangan. Karena kita harus berpikir, mungkin orang yang kita curi, mungkin orang yang kita jahati, mungkin orang yang kita lakukan kejahatan atas dirinya itu sebetulnya adalah orang yang baik juga. Dengan demikian kita lalu bisa belajar kesabaran. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam agama Buddha sekali lagi kita tidak menentang tradisi, karena justru dalam hidup ini kita tidak bisa dipisahkan oleh tradisi. Agama Buddha sendiri yang dengan tradisi India juga banyak sekali tradisi Indianya. Agama Buddha tradisi Tiongkok juga banyak tradisinya. Kemudian agama Buddha tradisi Tibet juga demikian. Makanya kita jangan menentang. Karena kita menentang tradisi berarti kita menggunakan tradisi yang lain dan menganggap itu lebih baik daripada yang kita tentang. Nomor dua, kalau kita merasa tidak cocok dengan tradisi yang dilakukan orang lain, bukan menentang, tapi kasihlah pengertian. Tapi kalau tetap tidak bisa kasih pengertian, ya kita diam saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita belum mengerti tradisi, cobalah kita belajar sedikit demi sedikit. Karena sesungguhnya yang setahu saya, tradisi itu banyak bagusnya.
Pertanyaan tadi yang mengatakan kalau tradisi yang bertentangan bagaimana? Selama yang saya ketahui jarang sekali ada tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kebanyakan tradisi justru sangat mendukung adanya nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu jadikanlah Cap Gome pada hari ini sebagai satu perenungan. Apakah yang sudah saya lakukan selama setahun yang lalu untuk kita kembangkan di masa yang akan datang, di tahun-tahun mendatang, dan apakah yang kejelekan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, marilah kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Sehingga kita mulai Cap Gome besok sampai nanti tahun baru Imlek yang akan datang, kita isi hidup kita dengan kebajikan dan menjauhkan diri kita dari berbagai kejahatan lewat badan, ucapan dan pikiran. Selamat tahun baru Imlek 2558. Semoga kebaikan, semoga kebahagiaan, semoga kesuksesan selalu menjadi milik Anda. Semoga Anda selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.